Buntut sengketa warga Dago, keluarga Muller akan diperiksa terkait warga laporkan pemalsuan dokumen. Warga Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat kembali melapor dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam sengketa tanah ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Selasa 15 Agustus 2023 malam. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim mengatakan, laporan telah diterima sebagai bentuk akomodasi terhadap keluhan masyarakat. Laporan ini diambil alih Polda Jawa Barat agar penanganannya lebih luas. Nantinya dokumen tersebut akan dilengkapi seiring berjalannya laporan. Kita berupaya untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, sehingga kita menarik laporannya ke sini agar bisa ditangani lebih luas, ucap Ibrahim pada Rabu 16 Agustus 2023. Terkait alat bukti yang dibawa warga pada laporan tersebut akan dilakukan pendalaman. Total 300 orang warga yang terdampak segera dimintai keterangan berita acara penyelidikan atau BAP. Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, akan meminta keterangan 363 warga Dago Elos. Mereka akan diperiksa sebagai saksi oleh tim gabungan dari Polda Jabar dan Polrestabes Bandung. Nanti kalau sudah selesai melakukan pemeriksaan atau interogasi kepada warga, tentu kita nanti melakukan pemeriksaan juga atau BAP kepada terlapor, ucap dia. Meski keputusan pengadilan sudah ingkrah, ia menyebut laporan ini tetap berjalan dan jika nanti ditemukan ada pemalsuan maka akan ditindak pidana. Diketahui sebelumnya, Heri, Dodi, dan Pipin mengklaim bahwa tanah yang kini menjadi tempat tinggal warga Dago Elos merupakan hak waris miliknya. Luas tanah yang mereka klaim mencapai 6,3 hektar. Adapun alasan mereka mengklaim tanah tersebut berasal dari eigendom verponding atau hak milik dalam bentuk hukum pertahanan pada masa kolonial Belanda. Tanah 6,3 hektar itu kemudian terbagi dalam 3 verponding, yaitu nomor 3740 seluas 5.316 meter persegi, nomor 3741 seluas 13.460 meter persegi, dan nomor 3742 seluas 44.780 meter persegi. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1934. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, hak berat atas tanah tersebut harus dikonversi menjadi hak milik selambat-lambatnya pada 24 Desember 1980 sejak aturan berlaku. Namun tidak ada pengajuan konversi tanah yang dilakukan oleh keluarga Muller dalam tenggat waktu tersebut. Akhirnya, Mahkamah Agung mempertimbangkan hak eigendom verponding atas nama George Hendrik Muller sudah berakhir dengan putusan kasasi. Namun, keluarga Muller mengajukan peninjauan kembali dengan berbekal dokumen yang berhasil meyakinkan pengadilan sehingga memenangkan gugatan. Dengan PK tersebut, keluarga Muller pun menjadi pemilik sah tanah seluas 6,3 hektar tersebut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.